Halo Beo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini kita kedatangan abang kita yang ganteng ya kan, yang pasti Win Emot, yang biasa dipanggil di dunia entertain. Jadi seorang penyanyi Minang, MC. Nah, di sini kita akan bercerita menarik sekali beliau. Konon kabarnya, nah kononnya jangan dibalik nih. Orang yang pertama kali merantau ke Pekanbaru adalah abang dari Bang Win Emot. Itu menurut cerita yang kita dengar. Nah, sebagai anak, coba kita tanya dulu, apakah betul? Oke, bro, kebetulan ada Bang Win Emot di sini. Kita langsung ke narasumbernya. Oke, Dawin. Yup. Atau Bang Win. Udah wak lama udah nah. Ya, udah lah nak. Ya udah. Dawin kini di mana tinggal Dawin? Alhamdulillah kini ko abang tinggal atau udah tinggal di daerah Kramat Jati. Kramat Jati di Jakarta. Ke Jakarta Timur. Nah, kan awak pernah mandanga tuh kan, orang pesisir lah. Contohnya merantau ke Pekanbaru di era modern ya. Di era tahun 60-an tuh mungkin orang lagi stuck atau zamannya Bagola. Ya, betul. Nah, merantau pertama kali itu ayah dari Bang Win. Ya. Nah, baca itu. Ceritanya dari informasi yang udah dapet dari Ranggai Sudang kok. Dari Ranggai Pedusi. Ketika tuh ayah udah masih bujangan. Si bujangan berarti sekitar tahun 60-an betul ya. Sekitar itulah ya. Berkemungkinan sekitar tahun 60-an. Perkiraan orang yang pertama merantau ke Pekanbaru itu ayah kan doang. Ayah udah. Kalau boleh tahu ayah Dawin sana Mas? Namanya Usman. Dipanggil orang Dasuman. Galanya? Kalau gala lupa mon galanya. Lupa gala. Lain tak ada hubungannya dengan Usman Kusui. Enggak, jauh benar. Itu. Jadi cerita merantau ke Pekanbaru, terus di Pekanbaru sebagai apa? Sebagai buruh. Oh, buruh ya. Berarti tidak berdagang. Mungkin karena pergolakan waktu itu ya. Masuk tuh zaman peri-peri ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Soalnya di keluarga abang enggak ada yang jiwa dagang sadonya kan. Alhamdulillah setelah abang lahir mungkin di abang Surang yang jiwa dagang. Itu menarik ya. Jadi memutus rantai buruh menjadi pedagang adalah Bang Win Remot atau Win Emot. Baku Win Emot namo. Win Emot itu bukannya abang yang magih namo. Nama asli siapa? Nama asli abang Win Tanjung. Win Tanjung itu nama asli. Nama asli. Win Emot. Jadi ceritanya Win Emot ku mangkonya tak jadi ketika abang jadi. Tadi udah gini abang udah. Kan ada orang Minang, ada orang. Oh ya ada. Berarti kita pindah ke entertain Jakarta abang lah. Abang. Oke. Waktu itu ketika abang berperan sebagai operapan Minang ya di teater, waktu itu ada konser besar ya. Por kami. Ya. Forum Komunikasi Artis Minang Indonesia. Di Taman Mini Indonesia Indah. Berperan sebagai anak idiot. Karakternya idiot ya. Karakter idiot. Jadi dalam cerita itu abang meminta mobil remote. Mobil baremot kasih orang awaknya kan, auto baremot. Iya. Jadi abang menyabui mobil remote atau auto remote itu agak telo. Ya beliin auto emot ya. Beliin mobil emot ya. Katanya mau beliin mobil emot. Sampai sekarang ayah gagak beliin mobil emot. Mana mobil emot ya? Jadi karena emot tadi itu makanya abang dipanggil Emot. Win Emot. Ya. Jadi bagus sampai lu tajung ke dunia entertain nih. Memang itulah mondar mandir mah. Dulu ayah perantau pertama Pekanbaru, seorang buruh. Anaknya pedagang. Dan juga ikut entertain. Itu ikut orang atau apa? Memang abang dari ketek ya. Memang hobi di lagu dangdut. Berarti sebelum gabung ke musisi Minang, komunitas Minang, lah nyanyi dangdut ya di Jakarta kan? Kalau di Jakarta memang lah nyanyi lah bergabung jo salah satu orkes dangdut. Aduh, dapat informasi dari abang. Bukan dapat, abang main-main ke Taman Mini. Abang calik di Anjungan Sumatera Barat.
aduh mengadakan festival lagu-lagu Minang. Lagu Minang. Yang dipersembahkan oleh Perkami waktu itu Perkami, ya. Dalam rangka ulang tahun Perkami. Iya. Jadi abang nekatnya lah daftarkan diri dengan pendaftaran Rp100.000. Menang. Alhamdulillah. Juara 1 dari belakang. Dapat juara 1 dari belakang. Tapi yang penting silaturahmi terjaga sampai gini ya. Alhamdulillah. Hikmahnya yang abang ambil. Setelah festival lagu-lagu Minang itu, abang pernah juara artis Minang 1, 2, 3 sampai seterusnya. Alhamdulillah. Ya itulah. Itu kehebatan orang Minang ketika nyoba bahasanya sama. Orang Minang itu akan merasakan kedekatan jiwa. Nah, kalau lah istilahnya kalau laba Carui itu rawat tahu sekali. Kompak sekali. Hanya Carui yang dapat menyatukan kita. Jangan ditiru. Oke, kita balik ke ayah Usman tadi balik. Jadi kisahnya sudah tuh seorang saya di Riau ya, di Pekanbaru ya. Pekanbaru. Terus membawa orang dari kampung tadi untuk eksodus atau adik-adiknya dulu atau apa? Bukan. Dari kawan-kawan atau dusanaknya pertama mana ingin merantau Pekanbaru. Di rumah kami lah dulu, di Tampuang. Oh iya. Ya. Setelahnya lah punya pengalaman baru misa-misa mandiri. Almarhum ayah asli orang mana? Kalau ayah atau abang asli orang Baruang Melantai, Kota Panjang. Kalau abang sendiri orangnya? Kalau abang sendiri berasal dari Tarusan, Simpang Semawang, Cumate. Cumate. Oke, beliau. Nah itu. Jadi itu memang sifat-sifat orang awak seperti itu. Kalau istilah dalam lagu kok nyampang tuan tadanga sanang bawalah tompang badan diri. Kan? Betul. Lagu malereng latabiang malereng kan? Malereng tabiang. Masuk. Jadi itu kerajo orang awak saking kompaknya. Mudah-mudahan sampai nanti akan seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan bertanya-tanya ke Bang Win. Karena dari Riau, ayah beliau adalah seorang mungkin bekerjanya serabutan istilahnya, bukan buruh ya, sembarang kanai. Nah, kok Bang Win sampai ke berdagang? Ceritanya mungkin agak panjang. Abang sekeluarga cukup sukses lah di Pekanbaru ya, Jogai. Orang tua. Masih ada orang kan? Orang tua masih ada, cuman ala pisah. Anak laki di Pekanbaru Perawang masih. Anak laki masih ada. Masih. Orang gaya abang lah pisah. Yang gaya produksi di kampung, yang gaya laki-laki di Pekanbaru Perawang. Ala berapa umur gini? Umur ya? Umur laki-laki. Perkiraan berapa puluh tahun ya? Hampir 70 kali ya. 70 lebih kali ya. Iya. Dari 18 saudara, abang surah dan laki-laki. Oh. Jadi merantau abang dari Pekanbaru sudah tuh ke? Dari Pekanbaru abang memilih jalan ke Medan. Mangaleh dah. Waktu abang sukses itu sebagai apa? Di Pekanbaru. Waktu di Pekanbaru sukses gaek go alhamdulillah ini diangkat sebagai kaki tangan bos. Kepercayaan di salah satu perusahaan ya. Perusahaan ya. Termasuk besar lah, perusahaan Bata. Dia yang memimpin, yang supervisor lah ya. Supervisornya. Ketika lagi jaya-jayanya masuk godaan kepada ayah abang, digoda oleh salah satu wanita. Wanita yang sudah punya suami menggoda ayah abang sehingga ayah abang terpincut hatinya. Disitulah rumah tangga ayah dan ama abang. Boleh diekspos? Boleh diekspos, nak masalah ya bang. Itu hanyalah kisah nyata dari abang dan sebenarnya. Ambil hikmahnya. Setelah musibah itu hadir di kehidupan keluarga abang, maka terjadilah perceraian sama abang jo ayah abang. Sampai kami beranak-anak terkucar-kacir. Sementara waktu itu orang tua abang, yaitu ama abang, tidak bisa ngapa-ngapain. Jangankan bekerja, membaca aja tidak bisa. Oke, jadi kita beralih ke bahasa Indonesia supaya yang lain tahu dan mengambil pelajaran dari apa yang kita sampaikan ini. Oke, Bro? Lanjut. Betul. Setelah berpisah, akhirnya ama abang
beberapa tahun kemudian ya, 1 tahun mungkin jaraknya, dapat jodoh, yaitu ayah tiri ya, seorang tentara. Oh, bukan kapiten? Bukan, seorang tentara ya, tapi sudah pensiun. Seorang tentara, dia ini mengaku tidak ada yang merawat, dia pengen punya istri, hanyalah ingin merawat dirinya, nah, bukan punya tujuan yang lain, enggak. Jadi sampai sekarang sama abang menerima. Setelah diterima, akhirnya ama abang memutuskan untuk menetap di kampung. Ikut Ayah tiri ikut ke kampung abang kan? Orang Bukit Tinggi. Dan kami adik kakak tinggal menetap di Pekanbaru. Jo, ayah? Bukan. Enggak. Oh, beda. Waktu itu kakak abang kan ada yang menikah. Kami tinggal di Jinyo. Setelah rumah, harta, tanah semua yang dijual. Nah, jadi dari situ abang mulai berjuang sendiri menjadi tukang angkat bata kelas 4 SD untuk mencari biaya makan dari adik-adik, menolong orang tua. Setelah itu abang masuk kerja di PT Dekri Pekanbaru, yaitu tepatnya di Jalan Nelayan ya, salah satu pabrik karet. Nah, mungkin lebih kurang 2 tahun abang kerja. Orang mulai krisis moneter. Setelah krisis moneter abang cabut merantau ke Medan. Abang merantau ke Medan, tidak punya kenal, tidak punya saudara, tidak punya siapa-siapa. Cuman hanya nekat ke Medan karena modal uang di saku 75.000. Itu pun hasil jual gitar. Pas di jalan ketemu sama teman orang Medan. Nah, dia merantau ke Jakarta di Pekanbaru. Dia orangnya baik ya. Dia nanya, "Win, mau kemana kau, Win? Bawa tas, mau merantau. Kemana kau merantau?" Katanya, "Mau ke Medan." "Siapa yang kau tuju di Medan?" "Nggak ada." Abang jawab gitu ya. "Saudara, teman?" "Nggak ada. Saya pergi merantau, pergi nekat." Karena di Pekanbaru sudah tidak memungkinkan lagi. "Wah, bahaya nanti kau, Win. Di Medan itu kotanya keras." "Ya udah gini aja. Saya punya kakak angkat di Medan. Ini nomor teleponnya, ini alamatnya. Kalau kau sampai di Medan nanti, kalau bingung nggak ada tujuan, iseng-iseng kau cari aja orang ini ya." Setelah itu abang berangkat on the way ke Medan. Nyampe di Medan, terminal Medan, abang keluar jalan. Setelah berapa menit abang menunggu angkot, datang 2 orang preman. Abang udah takut itu. "Hai Lai, mau kemana kau Lai?" "Minta rokok dong Lai," katanya sama abang gitu. Abang udah duk, gak ada jantung nih. Udah gimana pikiran. Kebetulan ada rokok, cuma rokok yang diminta kan. "Nggak ada bang nih, ini mau nunggu angkot." Bang kasih rokok dulu kan. Sambil nunggu angkot, dia nanya-nanya, "Nggak tahu bang, saya mau kemana nih, tapi saya mau nyari ini alamatnya. Saya juga belum kenal orangnya nih, alamat tahu di mana." Alhamdulillah dia tahu alamat yang abang tunjukin. Dia stopin mobil, dia yang nyariin mobil. Alhamdulillah, ternyata dia baik juga nih preman yang berdua, walaupun tampangnya sangar ya, serem. Dinaikin, si preman tadi berpesan ke sopir, "Bang, tolong abang ini turunkan di alamat ini katanya ya." "Assalamualaikum." Ke pintunya, "Waalaikumsalam." Keluar orangnya kan. "Bang, benar abang ini abang Ronald ya?" Namanya Ronald ya, kalau nggak salah ya. "Iya." "Kamu siapa?" Tanya. "Kok kenal saya?" "Iya bang, memang ya bang nggak kenal saya. Ini awalnya begini bang ceritanya, saya kemarin berangkat dari Pekanbaru merantau ke Medan, ketemu sama yang namanya aduh kok jadi lupa temannya, lupa ya, anggap aja si A ya namanya ya, teman abang itu. "Oh iya, si itu ya kenal saya, itu adik angkat saya nya." "Ya benar bang, kemarin dia ngomong juga abang sebagai abang angkatnya." "Ya masuk dulu." Disuruh masuk abang dulu kan. Di dalam surat itu ternyata dia berpesan, ada pesan. Jadi pesan dalam surat tadi itu, "Tolong diterima teman saya yang namanya Win untuk sementara, karena dia pergi ke Medan, tidak ada saudara, tidak ada teman, tidak ada yang dikenal. Sekian lama bang, sekian minggu bang nganggur,
dia berusaha juga berjuang mencariin abang kerjaan. Oh. Sampai bininya juga ikut berjuang mencariin kerjaan buat abang, nggak dapat. Nggak berapa lama abang nggak cocok kerja di situ, abang keluar, baru masuk abang ke sebuah rumah makan. Tapi bos abang itu adalah orang yang cukup disegani. Bermacam-macam. Orang mana? Orang asli Medan. Orang Medan. Asli Medan. Abang ditugaskan untuk sebagai tukang masak di rumah makan dia. Oh, tapi udah bisa masak? Alhamdulillah. Semenjak abang masuk rumah makannya rame. Kan ada 2 tukang masak. Kata pelanggan, saya mau yang orang Padang yang masakin. Kan masaknya spontan, bukan barang jadi, masak spontan. Oh, spontan, jadi langsung masak. Nah, pesan masakin. Ternyata bos abang ini termasuk orang dunia gelap. Nah, ya bilang dunia gelap, ya bisa dibilang tempatnya bajingan juga bisa di situ kumpul-kumpulnya. Tapi baik orang. Nah, tapi bos abang ini baik banget, perhatian. Karena abang berpikir kalau begini terus saya nggak bakalan jadi orang. Dan nantinya takutnya abang tersesat ke dunia hitam. Seandainya abang mencoba-coba ya kan. Nah, akhirnya abang mengundurkan diri, dapat kerjaan jadi tukang sate Di Jakarta. Enggak, masih di Medan. Masih Medan? Masih di Medan itu. Nah, habis dapat kerja di tukang sate, baru abang pulang kampung. Niat tidak ada ke Jakarta. Abang punya niat hanya main-main doang ke Jakarta karena ada saudara di Jakarta, adik dari orang tua yang laki-laki. Abang berangkat ke Jakarta langsung ya. Kita singkat aja ceritanya ya, biar enggak terlalu panjang durasi. Sampai abang Jakarta, ternyata abang betah di Jakarta. Betah. Akhirnya abang putuskan untuk menetap di Jakarta. Pertama-tama abang ambil keputusan untuk dagang sate selama 2 tahun. Pas banjir 2002 yang sangat besar, 2002. akhirnya abang hancur lagi. Abang tinggal di tepi kali Ciliwung. Rumah abang terendam hanyut semuanya, barang-barang abang hilang, hanyut, dan juga alat-alat dagangan juga hanyut. Akhirnya berapa bulan abang nganggur, abang putuskan untuk belajar dagang bumbu. Itu mulai dagang bumbu. Ya, mulai dagang bumbu, disitulah abang mulai dagang bumbu. Tapi Alhamdulillah. orang pesisirnya banyak dagang bumbu ya. Bumbunya banyak dagang bumbu. Karena ya, di zaman penjajahan kayak gambir, kayak bumbu-bumbu lah banyak dari pesisir tuh ya kan. Betul. Zaman VOC. Jadi ke bawah-bawah sampai zaman sekarang. Ya. Dan alhamdulillah Bang Win sekarang sudah lumayan lah. Alhamdulillah. Ekonominya, dan satu-satunya kayaknya termasuk dalam orang yang tidak mengeluh di sosial media. Sosial media. Karena gimana motivasinya? Karena mengeluh itu sesuatu perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan, ya kan? Jadi pesan ibu atau ama abang di kampung, jangan suka mengeluh. Terima apa adanya yang kamu rasakan dalam hidup kamu. Syukuri aja dan selalu yakin dan selalu berjuang. Dan jangan lupa ibadah sholat 5 waktu. Itu pesan dari mak abang. Jauhkan perempuan, jauhkan minuman, dan jauhkan judi. Alhamdulillah sampai saat ini yang dipesan ama abang terlaksana oleh abang kan. Oke, alhamdulillah. Oke, bro. Jadi itu kisahnya kita persingkat menjadi seperti ini. Itulah kisah dari mulai orang tuanya Bang Win ini yang seorang perintis perantauan dari pesisir ke Pekanbaru, dan ceritanya semua ada kisah sedihnya, ada kisah seremnya, dan sampai tiba ke Jakarta menjadi tukang bumbu dan sekalian menjadi MC dan penyanyi Minang. MC penyanyi Minang, dan itulah keren. Pokoknya orang Minang tidak akan pernah layu, tidak akan pernah lemah ditaruh di kondisi apapun. Betul. Di dunia ini. Itu inti yang perlu kita panggil dan yang perlu kita ambil. Dan satu lagi, apa yang disampaikan oleh orang tua Bang Win adalah itu yang disampaikan oleh orang tua kita, seluruh orang Minang ketika kita merantau. Oke, terima kasih. Itu yang disampaikan oleh Bang Win. Jangan lupa beribadah 5 waktu. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Bersama saya Dafan Mulifa dan saya Win Emot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.